Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Nabhan channel berbagi ilmu. Insyaallah bila apa yang saya sampaikan bermanfaat, silahkan lanjutkan menjadikannya sebagai amal jariah dengan like, share. Apabila ada kesalahan, jangan lupa berikan saya tausiah balik, berikan saya komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhuna fillah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nabhan channelnya berbagi ilmu. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah hasil renungan berkaitan dengan momen hari dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebuah ayat yang berkaitan dengan pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 bisa kita pahami, bisa kita renungkan maknanya untuk menjadi motivasi buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini menegaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Satu contoh, satu teladan yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah buat kita. Buat kita seorang muslim, buat kita seorang muslimah. Beliau adalah manusia yang luar biasa, sosok yang luar biasa. Bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Tetapi kalau kita renungkan ayat ini, kita pahami secara mendalam bahwa beliau akan menjadi teladan yang baik, menjadi uswah hasanah buat kita. Dengan catatan liman kana yarjullah, liman kana yarjullah. Beliau akan menjadi teladan buat kita orang-orang yarjullah, yang berharap Allah Subhanahu wa taala, yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja catatannya bisa kita pahami bagi orang-orang yang tidak berharap Allah, tujuan hidupnya bukan Allah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa tujuan hidup kita adalah Allah. Kita di dunia ini berharap ridho Allah, berharap rahmat Allah, dan nanti kita kembali ke akhirat nanti berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap ridho Allah, rahmat Allah, berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama catatannya. Yang kedua, ayat ini juga menegaskan bahwa beliau akan menjadi teladan buat kita, buat orang. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang kedua, orang yang berharap akhirat. Orang yang berharap akan adanya pengadilan akhirat. Orang yang meyakini, mengimani adanya akhirat.
wal yaumal akhir, ya hari akhir. Orang yang punya tujuan hidupnya bahwa suatu ketika nanti dia akan dipanggil oleh Allah dan akan menghadapi yaumil akhir, akan menghadapi pengadilan di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang tidak, tujuan hidupnya bukan akhirat, bahwa suatu ketika dia akan kembali kepada Allah, akan menghadapi pengadilan di akhirat, tidak akan mungkin menjadi teladan beliau. Akan berat meneladaninya, sangat berat meneladani Rasulullah SAW. Bagi kita yang sudah berharap ridho Allah, berharap rahmat Allah, berharap Allah, bertemu Allah nanti di akhirat, terasa berat, apalagi bagi orang-orang yang tidak berharap Allah, tidak berharap ridho Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, tidak menjadikan akhirat sebagai keyakinan akan bertemu nanti di akhirat kita dalam pengadilan Allah, tidak akan mungkin bisa meneladani Rasulullah SAW. Dan yang ketiga syarat beliau menjadi uswah hasanah adalah wa dzakarallaha katsir, bagi orang yang selalu mengingat Allah, yang sering banyak mengingat Allah, sering mengingat Allah. 3 catatan ini yang perlu kita pahami, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah akan menjadi teladan buat kita, orang-orang yang selalu berharap akan bertemu Allah suatu ketika, berharap ridho Allah, rahmat Allah saat di dunia, berharap meyakini bahwa akan bertemu akhirat nanti, akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan akhirat nanti oleh Allah, dan selalu mengingat Allah, selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ternyata ini catatannya. Nah, buat 3 orang dengan sifat-sifat ini, orang-orang yang berharap Allah, berharap akhirat, kemudian selalu banyak mengingat Allah, maka Rasulullah akan menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena sangat berat meneladani Rasulullah SAW itu. Rasulullah ajarannya bukan ajaran biasa, tapi ajaran luar biasa. Di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Tu'ti man haramaka, beri olehmu orang yang pelit kepadamu, beri orang yang pelit, yang kikir, yang bakhil. Wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang zalim kepadamu. Ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang zalim kepadamu. Wa tasilu man qata'aka, hubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Ini ajaran-ajaran luar biasa, bukan biasa. Kenapa? Karena berat melaksanakannya buat kita kalau tidak dengan syarat 3 syarat tadi. Orang-orang yang dengan 3 syarat tadi, berharap Allah, berharap akhirat, dan selalu mengingat Allah, 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 Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, memberi kepada orang yang memberi, ya, menghubungkan silaturahim kepada orang yang rajin bersilaturahim kepada kita, itu ada hal yang biasa. Itu balas budi, balas kebaikan dengan kebaikan, tidak ada tantangannya. Biasa. Tapi ini satu nilai yang luar biasa. Kita diminta oleh Rasul meneladani beliau, justru membutuhkan motivasi yang besar dalam diri kita untuk melaksanakannya. Karena kecenderungan kita manusia akan membenci orang yang tidak nyaman, berlaku tidak baik kepada kita. Ya. Tu'timan haramaka. Kita kalau ada orang pelit, biasanya kita ingin menutup diri, bahkan tidak mau balas memberi. Tidak mau memberi, membalas dengan memberi itu tidak mau. Biasanya membalas dengan yang sebanding. Dia pelit, kita pelit lagi. Kita pelit. Kita tidak mau memberi pada orang yang pelit. Ta'fu aman zalamaka, biasanya kita merasa benci, ya, dengan orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita, berbuat zalim kepada kita. Itu kecenderungan nafsu. Kecenderungan nafsu. Al-ammarah bisu. Dan kita akan memutuskan menghindari orang yang memang tidak mau silaturahim dengan kita.
Itu kecenderungannya. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melakukan yang sebaliknya. Masya Allah, luar biasa. Ini nilai-nilai secara umum, nilai-nilai kaidah-kaidah umum yang harus kita pegang secara umum. Walaupun nanti ada catatan-catatan tertentu, sikap kita kepada orang-orang tertentu, bagaimana sikap kita. Tapi secara umum, sikap Rasulullah SAW adalah luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita baru hal yang sepele saja, pasti menindaklanjutinya dengan hal-hal yang sesuai dengan pemikiran kita biasanya. Ya. Mensahkan gitu. Orang jahat kita berbuat yang sama. Ya nilainya tidak ada nilainya berarti. Kalau dia pelit, kita pelit. Kita berlaku pelit juga, ya sama berarti nilainya. Kalau dia zalim, kita juga berlaku membalas kezalimannya. Ya, itu sama berarti nilai. Tidak ada nilai istimewa. Gitu. Nah, ini luar biasa. Banyak sekali pribadi-pribadi Rasulullah SAW yang menjadikan kita, yang menjadikan buat kita beliau itu memang uswatun hasanah buat kita. Masya Allah. Mudah-mudahan di momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bisa merenungi kembali, di samping dengan memperbanyak membaca sholawat sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita juga memahami makna keteladanan pada diri Rasulullah SAW buat kita semuanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Mari kita memulai untuk meneladani beliau dalam aktivitas real sehari-hari. Sikap kita, ya, tutur kata kita, tindakan-tindakan kita sesuai dengan keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan sangat banyak sekali contoh-contoh keteladanan beliau buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Maha agung akhlak Rasulullah SAW yang kalau kita renungkan kita masih jauh dari beliau. Tetapi mari kita sama-sama untuk mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, di mana jaminannya adalah sebuah pahala yang luar biasa ketika kita meneladani Rasulullah SAW, didasari dengan pemahaman yang kuat bahwa kita mencontoh beliau, meneladani beliau sesuai dengan isyarat-isyarat di dalam Al-Quran yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tuntunan hidup kita dalam keseharian kita, bahwa kita seharusnya memang meneladani Rasulullah SAW. Demikian sahabat semuanya, sedikit renungan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk lebih mengkaji kembali bagaimana keteladanan beliau dalam kehidupan kita seharusnya. Demikian sahabat, bertemu kembali di Nabhan Channel dalam waktu yang dan kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.